Membatik ini seseorang yang melakukan kegiatan membatik kain. Kalau pemahat ini seorang yang mempunyai keahlian khusus untuk membuat suatu panduk atau batu yang diukir. Lalu kalau pendalang ini seseorang yang memiliki keahlian khusus untuk memainkan sebuah boneka atau yang sering disebut itu wayang. Oke, kita akan lebih memfokuskan pertemuan ini pada profesi dan pendalang. Dalang ini merupakan seorang yang mempunyai keahlian khusus memainkan boneka wayang. Baik, pasti kalian tidak asing lagi ya dengan apa itu boneka wayang. Karena wayang ini merupakan salah satu seni pertunjukan tradisional asli dari Indonesia. Oke, kita akan membahas mengenai boneka wayang ini. Di Indonesia itu jenis wayang ini cukup banyak sekali dari beberapa daerah. Dan wayang ini yang cukup populer itu terdapat di Indonesia, kita sebutkan saja ada 5 ya. Yang cukup populer yaitu ada wayang kulit, lalu ada wayang golek, lalu ada wayang beber, lalu ada wayang orang, dan terakhir ada wayang kulit. Sebelum kita membahas profesi dalang, saya ingin lebih menjabarkan terlebih dahulu apa itu wayang. Wayang ini merupakan suatu pertunjukan budaya Indonesia yang cukup banyak mengandung nilai kebudayaan, di mana di dalam pementasan wayang ini sudah pasti terdapat nilai kebudayaan Indonesia yang cukup banyak dan banyak mengandung nilai yang baik. Oke, sudah paham semua ya mengenai apa itu wayang. Maka kita balik lagi ke seorang profesi dalang. Adanya boneka wayang ini, wayang dalam pertunjukan dimainkan oleh seorang dalang. Balik lagi ke seorang dalang. Nah, dalang ini merupakan seorang yang menyampaikan pengajaran dan cerita zaman dahulu menggunakan video wayang dengan iringan lagu atau musik gamelan. Baik, supaya kalian lebih memahaminya, saya akan tampilkan sebuah video. Kalian simak baik-baik ya. Mari kita simak penjelasan berikut ini.
Salah satu profesi unik yang ada di Indonesia adalah dalang. Dalang merupakan seseorang yang mempunyai keahlian khusus memainkan boneka wayang. Keahlian dalang itu biasanya diperoleh dari bakat turun-temurun leluhurnya. Seorang anak dalang akan bisa mendalang tanpa belajar secara formal. Dia akan mengikuti ayahnya selagi mendalang, dengan membantu membawakan peralatan, menata panggung, mengatur wayang atau nyimping, menjadi pengrawit, atau duduk di belakang ayahnya untuk membantu mempersiapkan wayang, sesuai dengan karakter pada alur cerita yang akan dimainkan. Kini, sudah ada sekolah-sekolah pedalangan, baik setingkat SMA dan perguruan tinggi, seperti jurusan pedalangan Sekolah Tinggi Seni Indonesia di Surakarta, sekarang Institut Seni Indonesia Surakarta. Sarjana pedalangan yang tidak hanya mumpuni memainkan wayang, tetapi juga berwawasan luas dan berpikir kritis. Dalam perguruan tinggi inilah lahir dalang, yang bukan dari keturunan seorang dalang, tetapi hanya seseorang yang mempunyai niat yang kuat untuk belajar dalang, dan akhirnya bisa mendalang. Menurut saya, profesi dalang perlu dipertahankan bagi generasi muda dalam menjaga kekayaan budaya Indonesia. Kekayaan seni wayang ini telah masuk ke dalam daftar representatif budaya tak benda warisan manusia oleh UNESCO sejak 2003 silam. Selain menjaga warisan budaya, menjadi tokoh penghibur untuk masyarakat, hal ini sekaligus untuk melestarikan wayang kepada generasi muda. Wayang merupakan budaya khas Indonesia yang hingga saat ini masih dikenal luas. Bukan hanya di Indonesia, bahkan mancanegara. Tak sedikit warga asing jauh-jauh datang dari negeri asalnya hanya untuk belajar seni kebudayaan warisan leluhur ini. Namun, keunikan dan kekayaan tradisi wayang kerap dilupakan oleh masyarakat Indonesia sendiri. Hingga pernah terjadi sengketa beberapa tahun lalu, di mana kesenian wayang diakui oleh negeri seberang sebagai budaya mereka. Sungguh keterlaluan ya pemirsa. Nah, saat itulah masyarakat Indonesia baru kebakaran jenggot. Saat ini, wayang memang mulai kembali dilestarikan. Peranan dalang sebagai sutradara dari pertunjukan wayang sama sekali tak tergantikan alias sangat penting. Walaupun begitu, kadang banyak yang memandang sebelah mata. Padahal, untuk memegang kendali atas cerita pewayangan tak semudah yang dibayangkan. Lebih jauh soal dalang, berikut beberapa fakta tentang profesi unik yang tak ada di belahan dunia lain tersebut. 1. Asal-usul dalang. 2. Ilmu dalang menurun. 3. Pendidikan dalang. 4. Wayang mistis berdasarkan wangsit. Dan 5. Maraknya dalang bule yang jadi sensasi tersendiri. Oke, mari kita bahas satu persatu. Yang ke-1, asal-usul dalang. Dalang berasal dari kata dahyan, yang berarti juru penyembuh beragam penyakit. Sedangkan dalam Jarwo Dosok diartikan sebagai ngudal piwulang. Kata ini diartikan sebagai pemberi ilmu, seperti ketika dalang memberikan cerita-cerita yang memiliki banyak nilai kepada penonton. Lantaran memberikan ilmu, maka seorang dalang haruslah orang yang syarat akan pengalaman keilmuan. Berbagai macam ilmu haruslah dipelajari meski tak sampai mendalam. Hingga saat membangun isi cerita bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman dan juga nilai-nilai yang lebih modern. Atau kalau meminjam istilah Bapak Dalang Asep Sunandar Sunaria, bahwa seorang dalang itu harus up to date.
alias ngindung ka waktu mi bapa ka zaman. Baiklah, kita lanjut yang kedua, ilmu dalang menurun. Seorang anak yang tumbuh di lingkungan keluarga dalang biasanya akan mewarisi ilmu tersebut tanpa perlu belajar secara formal. Misalnya saja, seorang anak yang melihat ayahnya memainkan boneka wayang, lambat laun akan menguasai kemampuan tersebut. Itu merupakan proses pembelajaran alami. Namun, bukan berarti anak dalang pasti mengikuti jejak orang tuanya. Semua tergantung minat dari si anak itu sendiri. Meski memiliki kemampuan sebagai dalang, tapi banyak yang lebih memilih berprofesi di luar dunia pewayangan. Ya, oke, kita lanjut yang ketiga, pendidikan dalang. Semakin majunya dunia pendidikan saat ini, rupanya makin bervariasi pula ilmu yang ditawarkan oleh pendidikan formal. Di Indonesia saat ini, tak sedikit sekolah setingkat SLTA yang mengajarkan ilmu untuk menjadi dalang. Bahkan, tingkat pendidikan tinggi pun ada yang secara khusus mengajarkan ilmu tersebut. Misalnya saja, jurusan pedalangan Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta atau disingkat STSI yang sekarang jadi Institut Seni Indonesia Surakarta atau Institut Seni Budaya Indonesia Bandung yang disingkat ISBI Bandung atau juga Institut Seni Indonesia Denpasar. Lulusan sekolah ini tak hanya bisa memainkan wayang, namun juga berwawasan luas dan berpikiran kritis. Dari perguruan tersebutlah lahir dalang yang bukan keturunan dunia wayang, namun punya niat yang luar biasa. Ya, lanjut yang keempat, wayang mistis berdasarkan wangsit. Adalah wayang gandrung, budaya asal tradisi yang memiliki keunikan tersendiri, yaitu alur cerita yang bukan berdasarkan cerita dari dalang, melainkan wangsit. Peran dalang dalam proses pementasan merambah pada aspek aktualisasi wayang gandrung, baik fisik maupun psikis. Ia membangun kerangka mistik dan juga struktur yang menguatkan mitos. Konon, seorang dalang wayang gandrung hanya menunjukkan cerita berdasarkan wangsit. Jadi, dalam setiap pementasan, dalang akan memainkan lakon yang berubah-ubah sesuai wangsit yang didapat. Ya, lanjut yang kelima atau terakhir, maraknya dalang bule yang jadi sensasi tersendiri. Seorang wanita asal Australia bernama Helen mempelajari dunia wayang lebih dari 40 tahun lamanya. Berasal dari rasa suka, Helen memutuskan untuk mendalami ilmu tradisi yang ia cintai itu. Hingga akhirnya ia berhasil menjadi dalang profesional.
Banyak cerita yang sudah ia bawakan, mulai dari Mahabharata hingga Ramayana. Saat manggung, biasanya Helen selalu menggunakan bahasa Inggris. Hal itu karena ia mempertunjukkan budaya Indonesia ini di negaranya. Helen hanyalah satu dari para bule yang menekuni dunia pewayangan. Masih banyak deretan nama bule yang tertarik, bahkan hingga mendalami ilmu tersebut. Wayang merupakan salah satu budaya Indonesia yang masih populer hingga kini. Adanya sekolah khusus mencetak generasi dalang berkualitas juga membuat seni satu ini makin terpandang. Semoga pendidikan dalang bukan hanya menjadi satu-satunya seni yang menarik minat dunia pendidikan untuk diangkat menjadi pendidikan formal. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai ya. Setelah kalian menyimak video tersebut, saya akan menjelaskan lebih video lagi atau lebih detail lagi mengenai profesi dalam seni ini. Dan disimpulkan, maka dalam dunia pewayangan diartikan sebagai seseorang yang mempunyai keahlian khusus memainkan boneka wayang atau disebut dengan dalang. Keahlian seorang dalang ini biasanya diperoleh dari bapak turun menurun dari leluhurnya. Seorang anak dalang akan bisa mendalang tanpa belajar secara formal. Oke. Dalang ini memiliki peran sebagai sutradara. Dalang ini ya memiliki peran yang cukup banyak dalam pementasan wayang. Dalang ini bisa sebagai sutradara, penulis lakon, atau penulis cerita, seorang narator, lalu seorang pemain karakter, karena di mana dalam ini memainkan beberapa boneka wayang ya. Jadi karakter wayang ini sudah pasti berbeda-beda karakter sifatnya. Lalu dia bisa jadi penata pentas dan lain-lain. Banyak wayang ini berperan dalam pementasan wayang. Biasanya mayoritas kebanyakan di Indonesia profesi wayang ini, profesi dalang ini di Indonesia itu kebanyakan seorang laki-laki. Kenapa? Karena mayoritas orang Indonesia berpandang bahwa dalang seharusnya diperankan oleh laki-laki karena dunia pewayangan ini dianggap sebagai budaya laki-laki. Mana sudah pasti kebanyakan dalang ini adalah seorang laki-laki. Nah, biasanya